Om Swastiastu, para pemirsa dan para umat sedharma dimanapun pada kesempatan ini berada. Kita sudah tahu bahwa Ibu Pertiwi kita akhir-akhir ini sedang menangis. Apa yang menyebabkan seperti itu? Semua sudah pada tahu bahwa bumi pertiwi kita sedang dilanda oleh wabah virus corona. Berkaitan dengan hal itu, kita sebagai warga masyarakat wajib mentaati, menjalankan apa yang telah dihimbau oleh pemerintah. Apa yang menjadi keputusan pemerintah itu wajib kita jalankan. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu dalam memelihara bumi dan alam semesta ini, kita sebagai umat beragama sudah tentu memeliharanya baik secara skala maupun niskala. Dalam skalanya, pemerintah selaku guru wisesa itu sudah memberikan sebuah himbauan dan keputusan. Dalam segi niskala juga sudah ada dari keputusan bersama PHDI dengan Majelis Adat Provinsi yang menyangkut tata upacara dalam pengepahayu jagat. Berkaitan dengan itu, maka apapun dari keputusan pemerintah selaku guru wisesa dalam menyumia memutus mata rantai virus corona ini, dan secara niskala pengepahayu jagat wajib kita jalankan sebagai umat beragama. Itu yang harus kita perhatikan betul-betul. Para sedharma yang saya cintai, dalam kesempatan ini izinkanlah saya, nama I Ketut Dira, alamat Banjar Tegal Besar, Desa Negari, penyuluh agama Hindu, non PNS, Kementerian Agama Kabupaten Klungkung yang punya wilayah binaan di Desa Adat Negari dan Desa Adat Sarimerte. Izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan siraman rohani yang sudah tentu ada kaitannya dengan wabah virus corona yang melanda dunia umumnya dan bumi Indonesia khususnya. Tema yang saya ambil pada kesempatan ini atau dalam siraman rohani ini adalah hakikat cana dan panca amata. Para sedharma yang saya bahagiakan, dalam kita menilik cana bukan hanya terdiri dari daun kelapa yang harus diringgit, yang harus disenikan, bukan hanya itu. Karena dalam konsep canang mempunyai filosofis
ataupun filsafat yang sangat kuat sekali, apalagi dalam keadaan Ibu Pertiwi seperti sekarang ini, menekan efisiensi sekecil-kecilnya, gimana kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan, apalagi dalam keadaan bumi ataupun jagat kita dalam kali yuga seperti ini. Ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa Tuhan itu mengatakan kali yuga haru-haru ikang bumi. Dalam keadaan zaman kali yuga hal seperti ini, haru-haru ikang bumi, haru-haru ini tidak ada batas, mana batas yang baik, mana batas yang buruk, semua pada kabur. Orang yang berlaku baik akan banyak musuhnya, sedangkan orang yang tidak baik akan banyak pendukungnya. Itulah zaman kali. Para pemirsa, apa yang terjadi seperti akhir-akhir ini itu menjadi pertanda bagi kita bahwa kita harus kembali ke basic kita. Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena setiap kejadian sesuatu, setiap apa yang terjadi di dunia ini akan selalu ada plus dan minus, tergantung diri kita seberapa jauh bisa kita mengambil hikmah dari apa kejadian yang kita lihat. Sudah tentu dalam hal ini adalah kita hanya bisa mengambil hal-hal yang positif dari kejadian-kejadian ini. Lalu pertanyaannya gimana? Hal-hal positif apa yang harus kita ambil dari kejadian ini? Seperti imbauan pemerintah, kita harus diam di rumah, tidak keluar, harus menggunakan masker, dan selalu mengadakan tata upacara yang harus pejatinya jerdi betara yang guru. Itu sebagai pertanda kita harus kembali ke istilahnya back to nature, back to home. Ingat dengan aspek sosial kita, kembali ke diri kita sendiri. Mungkin setiap apa kejadian di dunia ini, mungkin Tuhan telah murka apa yang terjadi selama ini di dunia kita, karena kita masih terlalu bangga, masih terlalu sombong dengan apa yang kita lakukan selama ini. Itu sebabnya kita dikasih peringatan. Misalnya sebagai contoh, masih banyaknya orang-orang, masih banyaknya oknum-oknum yang sering mendiskreditkan orang lain sesamanya. Masih banyaknya oknum-oknum kita yang sering menjelekkan orang, memfitnah orang, mensurgakan orang katanya bisa, menerakakan orang katanya bisa. Bahkan yang paling ekstrim adalah menganggap diri dia sendiri sebagai manusia, bahkan sebagai Tuhan, menuhankan diri sendiri. Lalu dalam keadaan seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Hanya dengan cara bakti, usaha secara skala dan skala. Dan mungkin kita selama ini terlalu bangga dengan seringnya kita mencari tempat suci dengan cara bakti keluar daerah, bahkan banyak yang keluar negeri dengan melakukan cara bakti. Mungkin pemikiran kita semakin jauh kita berseradu bakti, mau bakti istilahnya, kesucian semakin bertambah. Itu tidak seperti itu.
Lalu dengan kejadian seperti ini kita diperingatkan oleh Tuhan harus kembali ke rumah, mengingat kembali keluarga, mengingat kembali betara yang guru rong tiga yang selama ini kita lupakan. Pangtan kanti lumutan betara yang guru tontain batinen. Makanya di kesempatan ini itu yang kita lakukan dari rumah berkaitan dengan bencana ini. Para pemirsa seumat sedharma yang saya banggakan, tentu dalam menjalankan ini membutuhkan jati diri yang kuat, kepercayaan diri, mulat serira untuk melakukan itu bisa mencegah berkembangnya wabah corona. Karena pengaruh yang paling kuat, musuh yang paling kuat adalah dari dalam diri sendiri. Seperti apa yang tercantum dalam Kekawin Ramayana, muasuh diraga maparing hati tongwanio dan madoring wate. Sebenarnya musuh itu ada dalam diri kita sendiri, tidak jauh dalam diri kita. Makanya musuh itu jangan dimusnahkan yang ada dalam diri kita sendiri, tapi kendalikanlah. Dengan kendali dengan mulat sarira, otomatis akan bisa menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, himbauan dari Guru Wisesa, dan apa yang menjadi himbauan ataupun keputusan bersama dari PHDI dan Majelis Desa Adat Provinsi. Para pemirsa yang budiman, dalam hal ini apa yang harus kita lakukan sebagai umat beragama? Seperti ada yang mengatakan, angan tula kontra wirya, supaya kita tidak hanya ingat dengan Tuhan pada saat kita sakit, supaya kita hanya ingat pada Tuhan pada saat kita tidak tahu apa-apa, pada saat kita kekurangan, pada saat kita ingin menyembahkan. Hanya itu yang kita ingat pada Tuhan. Sebenarnya apa yang kita lakukan dalam keadaan seperti ini adalah satu, melakukan persembahan dengan yadnya. Karena dunia itu ada dengan yadnya. Tuhan pun membuat dunia ini ada dengan yadnya. Maka pun kita patut melakukan persembahan dengan yadnya. Dalam konteks yadnya ini adalah sesuatu yang kita ingat adalah bukan karena besar kecilnya yadnya. Maka selama ini yang berkembang di masyarakat, bahwa masih banyaknya oknum-oknum dari kita yang menyalahgunakan atau menyalahartikan atau menyalahkan agama, bahwa umat Hindu melakukan yadnya dengan seremonial yang besar, dengan biaya yang besar. Itu adalah salah kaprah. Karena kita kalau telusuri, agama Hindu itu sudah ada patokannya masing-masing. Itu disesuaikan dengan kemampuan kita untuk berianya, untuk melakukan persembahan. Karena dalam agama Hindu itu sudah jelas ada patokannya yang disebut dengan Tripemananing yadnya, kanista, madya, utama. Tergantung yang mana kita bisa sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi dalam keadaan jagat atau pertiwi kita yang sebab sekarang wajib diefisiensikan semua.
ada kanista, ada madya, ada utama. Masing-masing bagian pun itu masih ada bagiannya. Kanista, kanistaning nista, madyaning nista, utamaning nista. Madya, madyaning nista, madyaning utama, madyaning madya. Utama, utamaning nista, utamaning madya, utamaning utama. Itu sudah jelas ada. Makanya itu sesuaikan. Kalau memang kemampuan kita tidak ada, jangan mengambil yang besar. Karena Tuhan pun yang kita sembah tidak akan pernah meminta itu. Yang penting dalam diri kita ada rasa bakti tulus dan ikhlas. Itulah persembahan yang dari hati. Lalu apa kaitannya dengan cana? Nah, ini yang perlu kita bicarakan sekarang. Dalam keadaan dunia seperti sekarang ini, tentu kita memerlukan hal-hal persembahan yang spesial mungkin, tapi bermakna yang besar. Kalau kita canang itu kita lihat bukan hanya sehelai busung, bukan hanya sekedar tetuasan seni, bukan hanya sekedar tetuasan yang pakai semak, bukan. Karena dalam canang itu adalah sebagai simbol Tuhan, sebagai simbol omkara untuk persembahan. Karena canang berasal dari kata ca dan nang. Ca artinya keindahan, kalau nang itu artinya tujuan kita yang harus kita maksud. Artinya canang itu adalah keindahan, rasa sik, rasa bakti kita, rasa ketulusan ikhlas kita yang kita persembahkan. Tujuan yang dimaksud yaitu ide Sang Hyang Widiwasa. Besar kecilnya upacara, kalau tidak ada canang tidak akan selesai ataupun tidak akan puput. Itu konsepnya. Makanya segede apapun, sekecil apapun persembahan itu wajib ada canang. Kalau kita mengaturkan niatnya, mengaturkan persembahan dengan rasa yang tidak senang, rasa yang tidak indah, rasa yang tidak tulus ikhlas, itu sama dengan tidak ngatur canang. Kalau tidak ada rasa itu, sama dengan tidak mengaturkan apa-apa. Ingat, at manastuti ada di dalam itu. Para pemirsa yang saya banggakan, kalau canang dalam pembentukan canang, kalau pakai alas itu adalah sebuah tamas yang kecil yang berbentuk lingkaran, itu melambangkan itu sebagai simbolik windu dalam omkara. Kalau pakai alasnya itu ceper yang berbentuk segi empat, itu sama dengan sebagai simbolis arda candra. Sudah tentu dalam hal ini, dalam kita membuat canang itu, di atasnya ada yang disebut dengan porosan. Itu poros sebagai penghubung kita nanti, yang disebut dengan porosan silih asih. Mengapa disebut porosan silih asih? Karena apa yang kita lakukan harus dengan ulas asih, dengan kasih sayang. Itu yang kita tunjukkan dalam canang itu sebagai rasa keindahan. Dalam keindahan itu kemudian di atas porosan itu sudah tentu ada yang disebut dengan rake-rake, jaje, tebu, biu. Apa artinya dalam omkara? Jaje, tebu, biu adalah sebagai simbolis, sebagai perlambang, sebagai niase tedong omkara. Disinilah ada konsep trikona, Utpeti, Setiti, Prelina. Di sini ada. Karena hidup kita di dunia ini,
kita tidak bisa menentukan apa-apa, karena kita hidup dengan karma kita sendiri. Dengan karma kita sendiri. Dalam karma sendiri ditentukan juga oleh karma wasana kita. Makanya dalam cana itu yang ada. Seperti apa yang telah dijelaskan, apa yang ada dalam sastra Arjuna Wiwaha, buat petis ditialinaning kadi kita karena itu petis titi prina lahir hidup mati, semua itu ada di tangan Tuhan. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa menjalankan usaha telarapana. Kita hanya berusaha, nanti hasil akan mencukupi. Konsep canang ada dalam seperti itu. Makanya kalau kita membuat canang seperti itu, itulah tujuan. Saya lanjutkan. Setelah di atas raga-raga itu, di sanalah ada yang disebut canang urasari yang berbentuk lingkaran, yang ada ujung-ujungnya dari konsep seni itu melambangkan windu. Sedangkan ujung-ujung dari canang itu adalah perlambang nada, konsep omkara. Nah, itulah canang sebagai perlambang atau simbolis atau niase omkara, perlambang widi. Itulah sebabnya ngaturan canang sebagai jalan, sebagai konsepsi serana bahasa Weda untuk mewujudkan keindahan, keikhlasan kita di hadapan Tuhan Yang Maha Esa sebagai serana bakti. Apalagi dalam keadaan bumi kita seperti ini yang ada banyak virusnya, konsep serada bakti kita itu kita tunjukkan, meskipun kecil tapi maknanya besar. Karena konsep canang ini dalam kita berilmu agama adalah itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup kita. Untuk menjadikan tujuan hidup kita sesuai dengan ajaran agama, maka filsafat-filsafatnya kita harus pahami. Filsafat-filsafatnya harus kita pahami. Dalam konsep hidup sangat susah sekali untuk mencapai tujuan tanpa kita belajar. Itu yang harus kita pahami. Dalam hal ini, lalu apa hubungannya canang dengan panca amarta? Nah, ini. Dan bumi kita seperti ini, meskipun kita punya persembahan hanya canang dengan canang meraga, itu pun sudah mewakili semuanya. Dalam hal ini, canang meraga konsepnya adalah buah-buahan, dengan raga istilahnya itu dari buah-buahan lokal. Nah, itu juga konsep canang akan menyambung seperti itu. Mungkin setelah raga-raga jaja tebu biu ini, di atasnya baru kita atur bunga sesuai dengan urutannya. Putih di timur, merah di selatan, dan kuning di barat, kemudian yang biru atau hijau di utara, yang di atasnya ada kembang rampai, itu melambangkan dari Sang Hyang Panca Dewata. Niki canang niki konsep Sang Hyang Panca Dewata. Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, Shiva. Sebagai perlambang juga omkara. Para pemirsa, lalu apa hubungannya dengan panca amarta? Canang, kalau kita mengaturkan spesial mungkin
juga puput untuk persembahan kita dengan hati yang tulus ikhlas. Ini raka-raka kita kembali back to nature, menjaga, mengedepankan kearifan lokal yang kita bawa, seperti menggunakan raka-raka atau buah-buahan, pisang, salak, buah-buahan yang warna kuning, manggis, atau keluarga jeruk-jerukan. Dalam hal ini, kalau kita mempersembahkan dalam canang mereka itu buah pisang, tentu nanti Tuhan akan menganugerahkan, Sang Yang Iswara atau Betara Iswara akan menganugerahkan amerta sanjiwani. Apa yang bisa kita lakukan dengan amerta sanjiwani? Dan beliau menganugerahkan kita adalah sifat kebijaksanaan dalam mengaturkan buah pisang. Untuk selanjutnya itu penugerahan dari Betara Iswara. Kalau kita mengaturkan buah salak, Tuhan akan kasih kita penugerahan Tirta Kamandalu. Sesuai dengan konsep melasti, Amet Tirta Kamandalu ring tengahin samudera. Dengan hal ini Tirta Kamandalu itu penugerahan Ida Betara Brahma. Apa yang dinugerahkan oleh Ida Betara Brahma dengan Tirta Kamandalu ini akan dianugerahkan kekuatan fisik, akal, dan budi. Untuk selanjutnya, kalau kita mengaturkan buah-buahan yang berwarna kuning, Ida Betara Iswara atau Ida Betara Mahadewa akan memberikan penugerahan kepada kita melalui Tirta Kundalini, amerta Kundalini. Lalu konsep hidup apa akan dianugerahkan oleh Ida Betara Mahadewa? Kemakmuran, kesejahteraan, tutup tubuh. Itu dia dianugerahkan oleh Ida dengan amerta Kundalini. Kalau kita mengaturkan buah manggis, Ida Betara Wisnu akan kita kasih penugerahan. Dengan konsep kehidupan apa? Dengan konsep hidup jujur, tulus, dan ikhlas. Dengan penugerahan Ida Betara Wisnu, Tirta Pawitra. Nah, itu. Selanjutnya, kalau kita mempersembahkan buah-buahan seperti jeruk dan sejenisnya itu, Ida Betara Siwa Pinaka Pengerajat memberikan penugerahan Tirta Amerta Mahamerta. Di sanalah Ida dalam konsep hidup memberikan kekuatan batin, kesucian batin untuk menuju Tuhan yang abadi. Nah, dengan panca amerta niki, bahwa apa yang ada dalam diri kita akan dilebur. Dasa mala, trimala, dan panca mala itu akan dilebur dengan panca. Ikilah hubungan canang dengan panca amerta yang ada di dunia. Sekarang kita tinggal pilih. Dengan konsep sederhana ini, kita bisa menghubungkan diri kepada Tuhan dalam jagat, dalam keadaan bumi kita seperti sekarang ini yang serba efisiensi. Itu konsep positif yang harus kita pegang. Dengan canang itu pun, dengan canang meraka itu pun, kita sudah bisa menghadap beliau. Kita sudah bisa menghadap beliau. Para pemirsa sedharma yang saya hormati, untuk menjadi jalan dharma, untuk mencapai tujuan hidup itu yang abadi, memang agama harus dasar. Apa dalam
sastra niti sastra itu disebutkan bahwa ikang dharma ngaran itu mare ring swarga itu kadi gatiniang perahuan hetuning beneged diwatin tasik. Dalam mencapai surga dan tujuan hidup itu, hendaknya agama, dharma itu menjadi dasar. Kehidupan dan mencapai tujuan hidup itu memang susah sekali. Diibaratkan seperti seorang nelayan melewati mengarungi samudra. Kadang-kadang ada gelombang, kadang-kadang tidak ada gelombang, bisa kita jalankan. Konsep hidup inilah yang kita dapatkan di lingkungan masyarakat. Pembelajaran inilah yang kita dapatkan di lingkungan masyarakat. Itu. Karena dalam hal ini di masyarakat kita akan banyak menemukan pelajaran. Konsep hidup kalau di masyarakat yang baik paling baik ada. Yang buruk paling buruk ada. Makanya di sanalah kita milih. Karena kita sebagai manusia adalah sebagai makhluk utama. Sebagai makhluk utama yang dapat membedakan baik dan buruk. Seperti apa yang ada dalam kitab Sarasa Musaya bisa disebutkan. Riya suakwehin sarwa butam ikang jatmawang ginawe akan subah kamu kunang penentasaken kang subah karma juga subah karma palanya dadiwa. Dalam Sarasa Musaya disebutkan seperti itu adalah kita sebagai makhluk utama mencapai tujuan hidup. Hanya kita bisa membedakan baik buruk dan bisa mengubah dari buruk menjadi baik. Itulah sebenarnya pahala dan tujuan hidup kita sebenarnya dalam hal ini. Dengan konsep hidup seperti itu, kita sudah bisa mengimplementasikan antara canang sebagai persembahan hati yang bersikelas dengan kita sebagai manusia dapat melakukan serada bakti seminimal mungkin. Kita harus menyadari itu. Sadar akan diri kita dan sadar akan melakukan kewajiban kita terhadap Tuhan. Itu yang kita harus lakukan. Dengan kesadaran ini, ada hubungannya canang dengan panca amarta ini sangat erat sekali dari wahyu wara nugraha yang kita terima meskipun se-efisien mungkin. Karena manusia itu akan tidak bisa ditolong oleh orang lain dalam kehidupan kita, karena manusia itu berbekal karma yang menentukan kehidupannya. Makanya konsep hidup yang hakiki dalam dunia ini adalah untuk mencapai kebahagiaan adalah konsep pelayanan itu yang paling tinggi. Seberapa jauh kita bisa melayani orang, melayani umat, itu yang menyebabkan seberapa buruknya orang kita bisa menjadikan baik. Itulah konsep pelayanan tujuan hidup yang sebenarnya. Para pemirsa yang saya hormati, dalam kesempatan ini seorang manusia itu akan bisa menolong diri sendiri, tidak orang lain. Karena dalam Sarasa Musaya juga disebutkan seperti itu. Apa nikang jatmawa wenang tumulung ring awakna saking sengsara matanian samangkana yan ring suba karma itaning suba karma wenang tinlas akan di kanan mereka tumulung awaknya saking sengsara. Karena hanya manusia bisa menolong dirinya sendiri dari
kehidupan neraka, dari kehidupan yang tidak baik dengan melakukan subha karma, dengan melakukan perbuatan yang baik. Itu akan dapat menolong diri sendiri, bukan orang lain. Nah, dengan hal itu, mudah-mudahan dengan keadaan dunia kita, dengan keadaan ibu pertiwi kita seperti ini, kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil nilai positifnya, agar kita bisa juga berbuat yang positif. Yang biasa keluar rumah, agar bisa di rumah mengingat kembali keluarga, mengingat kembali sanggah yang guru, pangtenkan di lumutan. Itu yang perlu kita baktikan. Apa yang disampaikan oleh pemerintah, itu yang kita turuti. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa memutus gerak rantai wabah corona dengan melakukan persembahan konsep diannya efisiensi hubungan cana dengan panca amerta. Para pemirsa, dalam hal ini rasa sujud bakti kita kepada Tuhan juga penting. Sudane hermale pratisteng herdaya jaya angke maha swarga loka. Sekala niskala tunjukkan bakti kita kepada Tuhan dalam keadaan seperti ini. Itu yang harus kita sampaikan. Secara skala sudah kita menjalankan dari perintah Guru secara skala, apapun kesepakatan PHDI dengan Majelis Adat Provinsi untuk pengepahayu jagat, itu yang kita jaga. Moga rewasu dan semoga apa yang kita sudah tunjukkan sebagai umat beragama, saya selaku penyuluh non-PNS Kementerian Agama Kabupaten Klungkung berharap kepada semua pihak, siapapun yang mendengar sirama rohani ini bisa kembali mulat serira, teguh hati, teguh iman menjalankan perintah yang telah disampaikan untuk mengerim pergerakan wabah corona. Dirgayu setu mahartam namaste jagat ditaya. Moga riwastu jagat sami bumi kita pertiwi ngemangguhan dirgayusa dirgahayu sidiastu nama swahu. Saya selaku penyuluh agama Hindu non PNS akan mengakhiri sirama rohani ini. Lalu apa yang Tiang sampaikan, apabila tidak berkenan, apabila tidak masuk di hati, semoga para pemirsa yang mendengar siram rohani ini bisa mengambil nilai positif-positif untuk kedepannya. Untuk itu, apabila ada kata yang salah, utamaning apa yang sampai yang katakan bagi para sang rumaga suci desang sudingge desang pinandita para akiti sami dan petwenten kadi atur titiang utawi wakian titiang kayi ke titiang dan manut rengarse titiang nunas segang reneng pangampura ike gumanti wantah titiang kepande antuk ketunan titiang antuk kenenten paripunan titiang dados jatma manusia. Inggih para pamirsa tamane para sedharma titiang sinep antuk pramo santi. Om santi santi santi. Om.